Pemirsa, pemerintah akan mengevaluasi game online yang mengandung unsur kekerasan dalam platform permainannya. Pemerintah tidak akan ragu memblokir game daring yang nakal demi melindungi generasi muda dari dampak negatifnya. Penegasan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi imbauan Mendikdasmen Abdul Mukti untuk menghindari bermain game online Roblox. Mensesnek menyinggung sejumlah tindak kriminal yang melibatkan anak-anak akibat terpengaruh konten negatif di media sosial maupun game online. Karenanya pemerintah tidak akan ragu memblokir game online jika terbukti mengandung unsur kekerasan dalam platformnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Perkara Roblox-nya, apapun itu kita coba berusaha melindungi diri kita semua, bangsa kita, terutama generasi-generasi muda dari pengaruh-pengaruh tindak-tindak kekerasan. Tapi Mendikdasmen ini kan nyebutnya gamenya Roblox ini katanya ada memicu kekerasan gitu, Pak. Itulah ya, tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu, Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, tidak ada masalah. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Suparno setuju adanya pembatasan game online untuk anak-anak seperti Roblox karena permainannya dinilai kerap tidak mendidik dan kerap membuat kecanduan para penggunanya. Tapi memang di sini harus diberikan pembatasan ya, dan maksudnya agak ketat karena banyak sekali di antara game-game itu yang satu tidak mendidik, kedua agak terlalu keras untuk kalangan anak-anak di bawah usia gitu ya, dan penggunaannya, pemanfaatannya saya kira juga perlu diawasi ya, jangan semua kalangan kemudian bisa memanfaatkannya secara bebas. Jadi saya kira itu merupakan salah satu himbauan untuk diadakan pembatasan. Selain banyak menampilkan adegan kekerasan, game online Roblox dinilai juga banyak menyajikan kata-kata kasar dalam permainannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengingatkan bahaya game Roblox bagi anak-anak karena mereka masih belum bisa membedakan antara dunia game dan dunia nyata dan akan meniru semua yang ada dalam game yang dimainkannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengingatkan bahayanya permainan atau game Roblox bagi siswa, utamanya bagi murid sekolah dasar atau SD. Mendikdasmen mengimbau anak didik untuk menghindari bermain Roblox, dikarenakan jenis permainan online tersebut banyak menampilkan adegan kekerasan. Selain itu, banyak muncul kata-kata tak pantas di dalam permainan Roblox. Abdul Mukti menilai tingkat intelektualitas murid jenjang pendidikan SD belum sepenuhnya mampu membedakan antara adegan nyata dengan rekayasa. Sementara anak-anak usia SD merupakan peniru ulung yang tanpa ragu dapat menirukan berbagai tindakan yang mereka lihat saat memainkan game daring atau menonton konten digital. Mendikdasmen mengimbau agar anak-anak harus memiliki panduan serta literasi digital sedini mungkin sehingga meminimalisir akses terhadap informasi atau permainan yang mengandung kekerasan. Abdul Mukti pun berpesan agar para orang tua bisa menguatkan edukasi serta pendampingan terhadap anak ketika menggunakan gawai. Hal itu perlu dilakukan guna mengantisipasi dampak negatif yang timbul akibat dari penggunaan gadget berlebihan. Kemendikdasmen bersama Kementerian Komdij dan kementerian terkait telah meluncurkan program Tunas yang bertujuan untuk melindungi anak-anak di dunia digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Berdasarkan data dari laman resmi Roblox diketahui jumlah pengguna aktif harian pada Februari 2025 mencapai 85,3 juta pengguna. Bahkan, separuh anak-anak di Amerika Serikat berusia di bawah 16 tahun tercatat memainkan Roblox setiap bulannya.
Platform Roblox menerapkan sistem klasifikasi konten berdasarkan usia dan konten berkategori 17+ hanya dapat diakses oleh pengguna melalui proses verifikasi identitas resmi atau verifikasi wajah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, kita akan mencari tahu sebetulnya seperti apa ancaman game online, terutama Roblox ini bagi anak-anak kita. Sudah bergabung lewat sambungan telekonferensi dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Kawian. Pak Kawian, selamat sore. Selamat sore, Bang Leo. Bang Leo, selamat sore. Ya, Salam Pak Kawian, sehat selalu. mau tanya dulu Pak. Sudah pernah membuka game Roblox tidak Pak? Terus terang saya belum ya. Belum ya? Di KPAI apakah sudah ada yang membuka Roblox ini Pak? Maaf. Ada staf yang memang ahli, bukan ahli, dia juga penggemar hampir semua game ya. Saya sudah berdiskusi. Dan sudah pernah memainkan Roblox ya Pak Kawian ya? Sudah. Bagaimana analisis atau masukan dari personel KPAI itu Pak? Apakah memang betul Roblox ini harusnya diblokir karena sangat kasar, sangat berpotensi memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak khususnya yang memainkannya, atau seperti apa Pak? Oke, Mas Leo ya, sebenarnya bukan hanya game Roblox aja yang menampilkan adegan kekerasan. Ada beberapa game yang sebelumnya terkenal ya, banyak diminati oleh anak-anak juga menampilkan adegan-adegan kekerasan, dan itu sebenarnya perlu juga dibatasi untuk anak-anak dimainkan. Dan sebenarnya pula Mas Leo, kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game ya, tentang klasifikasi game. Jadi game-game yang mengandung unsur kekerasan, mengandung unsur pornografi, mengandung iklan rokok, dan juga mengandung potensi judi online itu tidak boleh dimainkan oleh anak-anak. Itu sesuai dengan peraturan Kementerian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 2 tahun 2024. Jadi sudah jelas. Jadi di peraturan menteri itu juga diatur bagaimana kewajiban-kewajiban para penerbit game untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Baik. Kalau kita bicarakan Roblox-nya dulu ya Pak Kawian ya, karena kan yang tersebut-sebut nih jenis game Roblox. Ini gambarnya sedang kita tayangkan juga. Saya tidak tahu Pak Kawian bisa lihat atau tidak. Saya terus terang saya sendiri baru download dan baru mulai bermain Pak. Mungkin saya belum begitu canggih untuk mengetahui isinya. Tapi kalau gambar yang terlihat ini, kalau saya lihat ini permainan membangun sesuatu, menanam sesuatu. Malah tadi saya ada lihat pilihan opsinya mendaki Gunung Merbabu. Jadi ini sudah ada keindonesiaannya malah di game ini. Bagian mana yang memang menyebarkan kekerasan yang berbahaya kepada anak Pak? KPAI sudah mendapati fakta itu tidak Pak? Saya juga belum secara langsung ya, saya baru diskusi dengan staf saya yang memang dia benar-benar sering memainkan game. Jadi menurut staf saya itu bahwa tidak semua game Roblox itu juga mengandung unsur kekerasan. Hanya kan game itu banyak variasi tuh, banyak tipenya, banyak variannya. Saya kira kalau bagian-bagian yang mengandung pilihan medan permainannya ya Pak? Banyak pilihannya. Oke. Sehingga tidak seluruhnya kemudian yang didapati menyebarkan atau mengajarkan kekerasan atau kata-kata kotor kepada anak-anak yang memainkannya. Begitu Pak? Betul, sepakat. Oke. Kalau kemudian ini akhirnya katakanlah diblokir ya Pak Kawian, karena tadi informasinya Menteri Sekretaris Negara mengatakan siap melindungi anak-anak.
kalau memang terbukti game-game online ini akan mengganggu, merusak anak-anak. Itu sesuatu yang bijak atau seperti apa kalau KPAI melihatnya? Kalau Kementerian Sekretaris Negara mengatakan akan melindungi anak-anak, itu juga sesuatu yang harus dihargai ya, karena memang bahkan itu merupakan satu kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif game online. Ya, jadi tentu saja itu satu keharusan karena memang anak-anak harus dilindungi dari dampak kekerasan, dan saya juga sependapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Muti bahwa anak-anak itu punya kecenderungan yang kuat untuk meniru apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dan apa yang dia dengar ya. Kalau kita lihat game secara umum kan memang banyak aksi-aksi yang memperlihatkan kekerasan, pertarungan, kekerasan, bahkan banyak juga yang ucapan-ucapannya itu memancing para main untuk mengikuti atau mengucapkan hal-hal serupa, begitu. Pak, ini kan kita bicara game online ya, bicara game yang berdasarkan internet, yang penggunanya sering di seluruh dunia, Pak. Saya juga beberapa kali mencoba memainkan game, bukan Roblox sih, ada game yang lain. Dan di dalam permainan game itu, pemain-pemainnya itu bisa bicara. Kita bisa dengar audio dari pemain di tempat lain atau di negara lain, bahkan orang asing sekalipun. Dan memang benar ada kata-kata kotor yang terjadi di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, itu dari para pemain yang main di dalam Roblox-nya ini, atau memang di dalam gamenya sendiri, Pak, ada seperti itu. Ini sudah detail belum untuk mengetahui Roblox ini berbahaya? Karena ini Roblox banyak dimainkan anak-anak dan banyak orang tua yang mengatakan dan mengira bahwa ini sebenarnya game yang relatif paling aman dibandingkan game-game yang lain, Pak Kawian. Ya, saya kira Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah punya argumen ya, bahwa dan dia juga harus nonton dulu. Saya kira udah nonton ya, bagian-bagian mana, varian-varian mana dalam game Roblox itu yang mengandung kekerasan gitu. Bicara game, sepengetahuan kami, Pak Kawian, itu ada kategorinya juga, Pak. Seperti kalau kita menonton film di bioskop, itu ada kategorinya. Kalau di bioskop kan ada lembaga sensor film. Di game itu tadinya saya pikir itu juga bisa menyaring penggunanya. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Apakah ini harus diperiksa betul, lalu betul-betul dieksamin apakah Roblox ini harus segera diblokir atau hanya sebagian mode permainan di dalamnya saja yang dibuang, atau bagaimana saran KPAI? Ya, Mas Leo, seperti tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya sudah punya peraturan Menteri Komdiki ya, nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Nah, bisa saja game Roblox ini ada yang aman dimainkan untuk anak, tapi juga ada bagian-bagian lain atau variasi yang memang mengandung unsur kekerasan. Saya kira itu harus jeli ya, harus teliti ya, Pak. Harus diteliti dulu. Oke, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Komisioner Komisi Perlindungan Mungkin Anak saya Indonesia. tambahkan, Mas Leo, bahwa ini kan juga ada instruksi Presiden nomor 19 tahun 2024 tentang industri game. Nah, Perpres itu juga menurut saya lebih banyak cenderung pada pengembangan industri game tanpa misalnya melibatkan kementerian lembaga untuk mengawasi bagaimana game-game yang diproduksi oleh industri itu bisa memberikan rasa aman, perlindungan kepada anak-anak. Jadi soal keamanan itu ya. Baik, nanti kita ikuti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Pak Kawian sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.